Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan terakhir, walaupun masih secara daring. Bagaimana kabar kalian semuanya? Oke, ya alhamdulillah ya kalau baik. Langsung saja, biar mempersingkat waktu juga, kita ke materi ini. Nah, kalian juga seperti biasa bisa dibuka buku paketnya. Di sini saya akan men-share screen juga. PowerPoint yang sudah saya buat ya. Ya. Hari ini di pertemuan terakhir kita akan belajar tentang malaikat Allah. Ini mungkin materi yang paling mudah ya dari sebelum-sebelumnya materi yang kita pelajari. Kita mulai saja. Malaikat Allah. Kalian juga pasti sudah tahu mungkin ya malaikat Allah. Di sini kita mempelajari tentang memahami makna beriman kepada malaikat dan yang kedua nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu memahami makna beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, menancapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah menurut istilah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian bisa memahami kan ya pengertian iman kepada malaikat? Kita langsung saja ke slide berikutnya ya. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain, merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari akhir dan qada-qadar. Fardu ain itu wajib ya. Jadi kalian beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Jadi kalian itu wajib beriman. Nah, selanjutnya di sini dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu baina ahadin min rusulih wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya kita baca sama-sama. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat. Jadi udah turun ya Qur'annya bahwa kita hukumnya wajib beriman kepada malaikat. Di sini juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuannya dengan rasul-rasulnya dan hari kebangkitan di akhir nanti." Di sini hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan pula kita harus beriman kepada malaikat. Kemudian ada penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, beda dengan jin dan manusia ya.
Di sini juga ada perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Di sini ada malaikat. Malaikat goib. Goib itu nggak ada ya. Ada, cuman nggak kelihatan gitu sebenarnya. Nah, di sini terus ada manusia. Manusia itu nyata. Manusia itu kita terlihat. Jin dan iblis goib juga ya, seperti malaikat. Di sini malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Jin dan iblis juga memiliki nafsu. Malaikat selalu taat, manusia ada yang taat, ada yang tidak. Ya perbedaannya itu manusia dan malaikat itu sangat jauh ya berbeda. Kalau misalkan manusia ada yang taat, sedangkan malaikat itu selalu taat. Dan jin selalu durhaka. Manusia juga kan ada yang durhaka ya. Beda dengan malaikat itu nggak ada yang durhaka. Di sini malaikat tidak berjenis kelamin, beda dengan manusia dan jin. Kalau manusia dan jin itu berjenis kelamin, jadi mereka bisa menikah, sedangkan malaikat itu tidak berjenis kelamin, jadi satu saja. Di sini malaikat tidak makan, minum, tidur, ataupun nikah, sedangkan manusia dan jin makan, minum, dan nikah. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, malaikat bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis, dan jin memiliki akar pikiran. Itu perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Bisa dipahami? Ya, kalau gitu kita lanjut saja. Jumlah malaikat. Sebenarnya sih jumlah yang mungkin kita ketahui ada 10, namun di sini dijelaskan jumlah malaikat menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya secara langsung kepada manusia, dan nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah. Nah, jumlah malaikat itu tak terhingga ya, sehingga banyak sekali. Namun kita itu wajib tahu nama 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, maka dari itu, sebelum lanjut, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah saya sampaikan barusan? Ya, kalau gitu kita langsung saja ya ke materi yang kedua, yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, oke. Nama malaikat dan tugas masing-masing. Di sini yang pertama ada malaikat Jibril. Kita baca bersama-sama ya. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah suci perjalanan Isra Miraj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah SAW untuk terus naik menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Namun dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Nah, itu tugas dari malaikat Jibril. Jadi yang pertama kita ingat ya, satu, malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail tugasnya apa? Malaikat Mikail adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengatur rezeki terutama manusia. Dia mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Nah, itu malaikat Mikail yang kedua, ingat. Jadi kita udah tahu malaikat Jibril dan malaikat Mikail beserta tugasnya. Yang kedua, di sini ada malaikat Israil. Yang ketiga maksud saya ya, malaikat Israil. Tugasnya apa? Tugas malaikat Israil yaitu mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Lah, kok bisa dirinya sendiri? Nah, setelah kiamat nanti, malaikat Israil sudah mencabut nyawa seluruh manusia, dia juga mencabut nyawanya sendiri. Ya, kayak gitu ya. Selain manusia juga, malaikat juga dicabut oleh malaikat Israil. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Malaikat maut maksudnya. Nah, kalian suka lihat film-film kan? Nah, digambarkan kayak gitu sih ya di film ya, kayak serem gitu. Cuman kita di sini mempelajari tahu malaikat Israil sama tugasnya, nanti kita pelajari lebih dalamnya itu nanti ya. Dia juga merupakan salah satu 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil. Lanjut ke malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberi tugas meniup sangkakala.
Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Jadi nanti kalau misalkan kita udah ditakdirkan kiamat gitu ya, kita ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, ia akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, yang kedua kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkannya mereka di padang mahsyar. Nah, itu tugas malaikat Israfil ya, meniup sangkakala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini yang kelima, yang keenam, malaikat munkar dan nakir. Di sini ada perbedaannya. Mereka sama-sama ditugaskan bertanya dalam kubur, namun malaikat munkar diberi tugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati dalam kubur bersama nakir, dan malaikat nakir adalah dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati dalam kubur. Pemeriksaan akan dimulai ketika pemakaman dan orang terakhir dan jamaah pemakaman telah melangkah 40 langkah dari kuburannya. Nah, kalau kalian udah meninggal nanti kalian pasti ditanya oleh malaikat munkar nakir. Yang ketujuh, ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi kalau kalian berbuat baik, dicatat tugasnya oleh malaikat raqib. Sedangkan, nah ini ada yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid adalah bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Jadi kalau misalkan kalian melakukan hal keburukan apapun itu yang dicatatkan oleh malaikat atid. Dan yang terakhir ada malaikat Malik Ridwan. Kesembilan, malaikat Malik adalah pimpinan malaikat yang bertugas di neraka. Jadi kalau kalian nanti masuk neraka, nauzubillah ya, tapi nah di situ ada yang jaga. Nah, yang jaganya itu ada malaikat Malik. Nah, di sini terakhir malaikat Ridwan. Semoga, bukan semoga ya, kita berdoa saja kita harus masuk ke surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Ia sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, itu kita ingat lagi ya, ada berapa malaikat tadi? Ada 10 ya, 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, ketiga Israfil, yang keempat Ijroil, kemudian Munkar dan Nakir, kemudian Raqib dan Atid, kemudian Malik dan Ridwan. 10 ya, 10 malaikat. Bisa diingatkan ya, beserta tugasnya kalian ingat ya, pasti ya itu ya. 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, kalian ada yang mau bertanya tentang malaikat sama pengertian malaikat yang barusan sudah saya jelaskan? Ya, tidak ya. Berarti kalian sudah paham, alhamdulillah ya kalau misalkan kalian sudah paham. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya tentang tugas dan itu. Namun di sini kita juga mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat di sini, orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari apa yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat, pelajaran yang dapat dipetik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Jadi kita itu sedang dimonitor ya di alam dunia ini. Nanti kita ditayangkan perbuatannya di alam akhirat. Jadi jangan macam-macam ya. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh penginderaan. Nah, yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia dari Allah. Ya, tanpa malaikat kita tidak bisa memperoleh karunia ya, karena perantara kita antara manusia dan Allah itu adalah malaikat. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Jadi adanya malaikat itu bersemangat kita untuk berbuat baik ya, karena dicatat juga oleh malaikat. Dan yang terakhir, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja kerasnya.
Nah, segitu dulu ya. Kalian bisa baca-baca lebih dalam di buku. Mungkin saya cuman bisa menjelaskan hanya segitu saja. Kalau misalkan kalian mau bertanya, cuman kayak di sini tuh, nanti aja nanyanya bisa ditanya di WhatsApp ya. Dan jangan lupa juga kalian kerjakan evaluasi yang ada di buku paket, lalu nanti kirimkan seperti biasa. Setelah itu, ini pertemuan terakhir kan kita, melakukan ujian akhir sekolah. Nah, ya kayak gitu. Kalian kalau misalkan nggak ada yang ditanya di sini, bisa boleh ditanya di WhatsApp saja ya. Di sini cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.